Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan ya, melanjutkan kembali kajian kitab ya, atau majelis setelah kitab setelah tersengang oleh liburan di ahad kedua, melanjutkan kajian ilmu hadis sesi pertama ya, seperti biasa melanjutkan ilmu hadis yang dalam kitab Taisir Ulumil Hadis. Kita sudah menyelesaikan yang bagian satu ya. Jadi di kitab ini ada 3 bagian. Jadi untuk pemula ya, ilmu tadiin, bentar. Yang perlu dimiliki oleh seorang pembelajar ilmu syar'i ya, dia harus mengetahui ilmu hadis, dasar-dasar ilmu hadis. Karena ilmu syar'i ini kan satu sama lain saling berkaitan. Tidak bisa orang misalnya ahli dalam ilmu fikih, tapi dia hanya belajar fikih, nggak pernah belajar hadis. Itu akan ada kecacatan dalam ilmunya. Jadi ilmu syar'i ini saling melengkapi satu sama lain. Walaupun misalnya tidak terlalu mendalam, tapi dasar-dasar keilmuannya itu harus dikuasai. Gitu ya. Walaupun nanti misalnya yang lebih dominan ya dalam ilmu fikih, dalam ilmu tafsir, tetap secara keseluruhannya harus lengkap. Bahasa Arabnya dia harus tahu gitu kan. Tafsirnya, hadisnya, fikihnya, akidahnya semua karena saling berkaitan. Ilmu syari itu satu sama lain ya. Oleh karena itu kita mempelajari ya cukup lengkap berbagai bidang dari ilmu syari. Nah, di kitab ini kan yang pertama sudah kita bahas tentang ilmu mustalah hadis. Jadi mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Mengenal bagaimana hadis yang sahih, hadis yang hasan, yang dhaif, macam-macamnya ya, sebab-sebab kedaifan gitu ya, contoh-contohnya. Nah, ini keistimewaan kitab ini nih cukup lengkap memberikan contoh ya, contoh-contohnya. Nah, yang kedua itu bagian kedua masih di ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini kan kalau di pecah-pecah itu banyak gitu ilmu musolahnya ya. Nah, terus yang kedua ini tentang jarah ta'dil, ilmu jarah ta'dil. Nanti ada ilmu takhrij gitu kan, ada ilmu ilal. Jadi kalau dirinci ilmu-ilmu hadis ini ya akan banyak gitu ya, di pembahasan secara khususnya ya, secara khusus bagian-bagian yang dibahasnya ya, bagian tertentunya. Nah, jarah ta'dil ini kan eh, mengetahui tentang jarah itu artinya kecacatan. Takdil itu jarah itu artinya menyebutkan kecacatan atau kekurangan ya dari seorang perawi. Sedangkan takdil sebaliknya menyebutkan kebaikan atau menunjukkan bahwa ini kredibel. Ya, rawi ini terpercaya, amanah, bisa diterima gitu ya periwayatannya. Jadi jarah takdil ini berlawanan.
Ya, atau kalau mau dilengkapi sebenarnya namanya bisa digabung ya, ilmu rijal, wajarah wa ta'dil gitu. Ilmu rijal, jarah dan ta'dil. Jadi dia mempelajari tentang para perawi, kondisi para perawi. Nah, kondisi para perawi itu tidak terlepas dari dua kondisi ini, kondisi jarah dan kondisi ta'dil. Ya, nah tentu kalau kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama itu cukup banyak. Ya, karena itulah apa namanya sebagai sumber utama untuk menilai ya kesahihan ya kedaipan hadis itu kan sangat ditentukan oleh para perawinya itu. Bagaimana kita mengetahui para perawi itu? Ya, nah itu sudah dikaji oleh para ulama ya sejak awal dan kemudian ditulis, dikumpulkan. Ada kitab-kitab kumpulan dari para perawi hadis. Ya, nah itu jadi rujukan ketika kita melakukan penelitian ya terhadap para perawi itu. Ya banyak ya kitab-kitab yang sudah ditulis ya berkenaan dengan apa para perawi tadi itu. Oleh para ulama kan nanti dikomentari. Nah, komentarnya itu apakah rawi ini dijarah atau ditakdil gitu. Ya kan? Jarah itu nanti ada redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa rawi ini tidak bisa diterima ya, ada kecacatan. Ada redaksi-redaksi yang diungkap oleh para ulama. Ya, dan begitu juga takdil. Bagaimana perkataan para ulama ketika menilai. Itu takdil ya. Nah, di dalam kitab ini tentu dibahas tentang pengenalan terhadap apa itu jadah takdil, kemudian kaidah-kaidah intinya. Ya, jadi bagaimana dalam menilai apa namanya mengetahui ya keadaan para perawi itu, apalagi nanti ketika ada perbedaan pendapat, ada ulama yang menganggap rawi ini siko gitu ya bisa diterima, tapi ada ulama lain yang justru mendoibkan ya memberikan kecacatan. Nah, bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Nah, di situ di sini di dalam kitab ini ada kaidah-kaidahnya. Ya, ada kaidah-kaidahnya sehingga ini sangat perlu untuk kita pelajari ya. Jadi mudzakkirah al-jarh wa ta'dil ya. Ya, mudzakkirah itu ya pegangan ya untuk panduan ya untuk belajar ilmu jarh wa ta'dil lil mubtadiin untuk para pemula ya. Yaitu apa namanya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Abdul Munin Salim ya. Di sini ada mukadimah dulu mengutip ayat tentang melakukan tabayun ya kalau mendapat berita ini tentu landasan ya ketika kita menerima hadis harus ditabayun dulu, dicek dulu bagaimana orang yang menyampaikannya. Ya, di sini beliau memberikan sedikit mukadimah ya, hamdalah, syahadat, sholawat. Ya, lalu kata beliau, ada wal kismusani ini adalah bagian kedua dari kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadiin. Wa madatuhu materinya al-kalam ala mabahisa fi ilmil jari wa ta'dil. Pembahasan atau pembicaraan terhadap pembahasan-pembahasan dalam ilmu jarh ta'dil tahumul mustaghilina bihadzal ilmi ya yang menjadi penting bagi orang-orang yang sibuk ya atau yang menggeluti ya atau yang pegiat ilmu ini la siyamal mubtadiin minhum apalagi para pemula dari mereka. Faqad atat ba'du mabahisi ala ghairi ma kuntu qad ishtarattu min at-tawassuti fil bahsi. Nah, sungguh telah datang sebagian pembahasannya tidak sesuai dengan apa yang aku syaratkan ya di awal dari pertengahan dalam pembahasan ya watabassut
dan memperlebar ya fil ardi dalam menyajikan ya illa annaha lan ta'iya lan tu'iya talibal ilmi. Hanya saja dia tidak akan membuat lelah ya penuntut ilmu biidznillah la siyamal jad minhum, apalagi orang yang bersungguh-sungguh dari mereka. Ya, jadi ini agak panjang tapi tidak terlalu panjang ya, pembahasannya. Sebetulnya tidak terlalu panjang. Ada wasallallahu azim anakun qad wufiqtu ya. Jadi semoga aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar agar aku diberi taufik fi ardi madati hadal kitab. Ya, dalam menyajikan materi kitab ini wa ibraz qawanin hadal bab min ulumil hadis dan menampilkan qawanin, konun atau kaidah bab ini dari ilmu hadis wa nakuna qad sahamtu fi nashril ilmi bainatul labi dan agar aku menjadi orang yang memberi peran ya yang ikut andil gitu ya, memberi saham bahasa Arab saham itu ya kan, memiliki saham, memiliki andil atau peran kontribusi dalam menyebarkan ilmu di antara para pelajarnya wal mujidin fi tahsilihi dan orang yang bersungguh-sungguh dalam meraihnya wa an yanfa'anillahu bihi dan agar Allah memberi manfaat kepadaku dengannya wasairatul labil ilmi dan seluruh penuntut ilmu innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sungguhnya dialah Allah yang berwenang untuk itu dan memiliki kekuasaannya atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita masuk kepada pembahasan ya, ilmu jarhi wa ta'dili. Ada yang mau baca dulu, silakan. Enggak? Eta nu kan mau dihandap Pak. Kitabna. Sanes nu eta nu hiji deui. Eta betul mari ini. Laptopna. Kitab naon Ustaz namanya Ustaz? Bukan ada kitabnya. Silakan yang itu yang Ta'rifu definisinya. Itu tadi udah itu mukadimah tadi. Nah, itu. Yubahasu di itu di majul kan. Yubahasu fi ahwalir ruwati min haisud Dabtu ya. min haisud Setelah haisu itu biasanya dia marfu. min haisud dabtu wal adalatu syarhut ta'rifi huwa ilmu jarhi wa ta'dil ilmun yubahasu fil ahwalir Ruwati orang udah pilih. Al-ma'ni Apa itu? al-ma'ni Al-ma'niyina. al-ma'niyina fis sanadi min haitsu ay min jihatin ad-dabtu wal adalatu wa sawfa ya'ti ta'rifuhuma subutan wa nafyan. Ya. Ya, jadi ini definisi ya, pengertiannya. Ta'rifu wa ilmun yubahasu fi awal ruwati, ilmu yang membahas tentang keadaan rawi, para perawi. Ruwat itu jamak dari rawi. Sama kayak da'in, jamaknya du'at. Rawin, ruwat gitu ya.
Ya, min haitsu tuh dari segi dobat hafalan ya atau penjagaan terhadap hadis, wal adalatu dan keadalahan, keamanahan ya perawinya, pribadi rawinya. Ya, jadi kalau dobat itu penguasaan terhadap hadis, ya penjagaan ya hafalan, penjagaan tulisannya. Kalau adalah itu kepribadiannya, ya kredibilitasnya ya. Syarat ta'rif penjelasan definisi huwa ay ilmu jarh wa ta'dil ilmun yubhasu fi awali ruwat al-ma'niyina fi sanadi. Ya, yang dimaksud dalam sanad gitu. Yang dimaksud ya dalam sanad. Min haitsu ay min jihati dari sisi ya. Adabtu wal adala wa sawfa yati ta'rifu ma subutan wa nabiyan. Dan akan datang definisi keduanya baik dalam bentuk penetapan dan juga penafian. Ya, al-kalam ala dhabti ya. Silakan yang lain barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ala dhabti. Adabtu kama arafnahu fi mazkurati Mudzakirati. fi mazkurati Mudzakirati. fi mudzakiratin Jangan ditanwin kan dia mudhaf. fi mudzakarati usulul hadisi lil mubtadiina wa anai an yafadha rawi arawil hadisi Hadisa arawil hadisa min sayfihi wa yu'ayyibu bukan wa ya'ihi wa ya'ihi bi haisu idza hadasahu hadasa bihi anhu hadasa bihi kama sami'ahu ma'rifatu dhabti rawi wa yurafu dhabtu rawi bimada muwafaqatihi au mukhalifatihi sama tadi ini ya wazannya au mukhalafatihi ya lisiqatil asbati lil isqatil asbati fi riwayati ya cukup. Pembicaraan terhadap dobat ya. Adabtu kama arrafnahu. Dobat itu sebagaimana telah kita definisikan dalam Mudzakkirah usul hadis ya lil mubtadi'in itu yang bagian pertama ya. Huwa an yafadhar rawi wal haditha, yaitu seorang rawi menjaga hadis ya atau menghafal hadis min syaihi dari gurunya wa ya'ihi dan dia memahaminya ya'ihi dari wa'ayai ya dari wa'a ya'i wa'yan artinya memahami atau menyadari mengerti ya makanya kan wa'yun itu biasa diartikan kesadaran wa'yun itu baisu di mana idza hadasa biyanhu apabila dia menceritakan hadis atau meriwayatkan ya hadis meriwayatkan hadis tersebut darinya dari gurunya hadasa bihi kama sami'ahu dia meriwayatkannya sebagaimana ia mendengarnya gitu ya.
Ma'rifatu dhabtir rawi, mengetahui dobatnya ya atau penguasaan seorang rawi. Wa yurafu dhabtur rawi bimada muwafaqatihi au mukhalafatihi li thiqatil atsbati fir riwayati. Ya, jadi bagaimana sih mengetahui seorang rawi itu hafalannya itu benar gitu, dia menguasai ya hadis yang dia riwayatkan gitu ya, jadi tepat ya sesuai dengan yang dia terima dari gurunya ya. Nah, di sini dikatakan diketahui dengan bimada, sejauh mana. Mada itu kan sejauh mana lah diartikannya. Ya, sejauh mana kesesuaiannya atau penyelisihannya terhadap para perawi yang sikot, yang asbat, yang kuat. Karena kan nanti yang meriwayatkan itu kan tidak satu orang. Ada beberapa orang. Nah, di antara beberapa orang ini mana yang kuat, yang paling kuat gitu. Ya kan? Yang paling kuat apa namanya? Kesikohannya. Nah, nanti para perawi lain apa yang dia riwayatkan ya, apa baik itu sana atau matan, kesesuaiannya dengan perawi siko. Nah, maka kalau misalnya tidak sesuai, menyalahi perawi yang siko, ya berarti menunjukkan hafalannya tidak kuat. Gitu. Penguasaan terhadap ini ada yang keliru. Ya. Faida ada manal muwafaqah. Admanal muwafaqata walam yuhalifum. Kalau dia itu apa namanya menjamin ya, mana itu kesesuaian dan tidak menyelisihinya ya. Ya, jadi artinya sesuai gitu ya dengan para perawisiko itu. Wa syahida lahul a'immatu, dan disaksikan ya oleh para imam bil hifdzi, dengan hafalan, wadabti ya, dan kuatnya penguasaan ya, dobat, wasaatis samai, dan apa namanya keluasan dalam mendengar ya, atau keleluasaan dalam mendengar, warihlah ya, artinya memang dia mendengar dari gurunya itu punya kesempatan yang banyak itu, saah, keleluasaan. Ya, warihlah, dan juga bisa rihlah, lakukan perjalanan ya, karena hafidhan mutkinan sabtan, maka dia adalah orang yang hafid, yang betul-betul hafid ya, hafal ya, penjagaannya kuat, yang mutkin dan juga sabat kuat ya. Faida daholahul wahmu, maka apabila dimasuki oleh waham, waham ini kelemahan ya, jadi anggapan yang lemah atau asumsi ya. Ya, wal khatau, dan kekeliruan, nazalat martabatuhu, maka martabatnya turun ya, biqadri ma ya'tarihi minal khatai wal wahmi, seukuran dengan apa yang masuk ke dalamnya ya, atau menghampirinya dari kekeliruan dan waham. Faida kana, ya ada yang mau baca lagi silakan. Faida kana. Oh, tidak. Faida kana Yuwafiku. Waktu Iya, kan nggak ada yang
ila Sikoti. mudhaf mudhafnya Enggak, maf'ul bih, cuman tanda mansubnya kan kasroh. Jamu muannas salim. ila annahu qad yudhilahu Yudahilu. Khota'u fa'il dari yudahilu. wal wahmu fi ba'di Riwayat. riwayati illa anna ma yarwihi ala jadatil aksaru kana Sikotan khobar kana. Sikotan duna Awali mudhof ilaih. Faida kasuro Khota'u fa'il dari kasroh. Fa'il dari kasroh. kasuro ala sawabihi do'ifan Kana do'ifan faida fahisha. fahisha khotohu wa ada min Wa admana ala ila muhalafati au kafaruhi bima la yunabbiu alaihi yutaba'u alaihi kita bawa alaihi karena matruka khobar kana. Kan ada kana. karena itu terjadi karena kelas. Sim kananya dobir. Wayaqulu fihi munkarul hadis. Pada kana tapi itu Tafarruduhu au mukhalafatuhu min jihadil adillah jangan ditanwin kan menjihati mudhof min jihati adilati adalati kana hidaban kadzaban au waddoan hasad itu hasbi ma'urifa rusak ya. Faidha kana yuwafiqu siqat, apabila sesuai dengan para perawi yang siqah, illa annahu qad yudahilul khata wal mahmu, hanya saja terkadang dimasuki oleh kekeliruan dan waham. Waham ini asumsi, anggapan yang salah. Tiba diriwayati pada sebagian riwayat, illa anna ma yarwihi alal jadati aksaru, ya hanya saja apa yang dia riwayatkan ya alal jadah di atas apa namanya kebagusan ya, jadi kata jaid ya udah ya jadah, jadi maksudnya aksaru ya lebih banyak, jadi ketepatannya kesesuaiannya dengan para perawi siqah lebih banyak daripada kekeliruannya, jadi kekeliruannya sedikit ya kan. Nah maka dia kana siqatan ya, kana siqatan dunal awali, tapi di bawah yang pertama ya, di bawah yang pertama tadi yang tidak tidak dimasuki oleh waham tadi ya. Faida kasura khata'uhu, apabila kekeliruannya banyak ala suwabi daripada kebenarannya, ketepatannya, karena doifan, maka dia doif. Faida fahisha khata'uhu,
Maka apabila kekeliruannya parah, itu banyak sekali gitu. Aisyah ya parah. Admana ini artinya sering ya, rutin. Ya, sering alal muhalafati menyelisihi ya, menyelisih yang psikologi awit taparudi atau menyendiri dalam periwayatannya ya. Jadi perawi yang lain nggak ada yang meriwayatkan seperti dia sendiri meriwayatkan ya dalam bentuk seperti itu gitu. Menyendiri ya bima la yutabahu alai yang tidak bisa ada mutabahnya. Karena matrukal hadisi maka dia disebutnya matruk hadisnya ditinggalkan. Tadi disebut matruk wa yuqalu fihi munkarul hadis dan dikatakan mungkar, hadisnya mungkar. Mungkar itu maksudnya ya mungkar tidak dikenal. Jadi dia asing dari yang lain. Mungkar di situ adanya. Fa idza kana tafarudu aw mukhalafatu min jihati adalatihi ya apabila tafarudnya ya menyendirinya atau menyalahinya terhadap perawi yang siko dari sisi adalahnya, dari sisi kepribadian ya karena kadzaban maka dia disebut pendusta au waddoan ya sama ya pemalsu hadis waddo maudu kan dari kata maudu wadun bihasbi ma'urifa min sya'nihi sebagaimana yang telah dikenal dari urusannya ya perkara tersebut. Ya, jadi sebenarnya sudah diketahui dalam pembahasan sebelumnya dalam ilmu mustalah hadis. Itu ya. Nah itu ya berikutnya Waqad rawa Ibnu Abi Hatim rahimahullah, Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan fil Jarh wa Ta'dil dalam kitab Jarh wa Ta'dil bisanadin sahih dengan sanad yang sahih ila Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Qala dia berkata, ihfad ani rajulil hafidil mutkini. Ya, jagalah dari seorang laki-laki yang hafid yang mutkin fahada la yutalafu fi. Dan ini tidak diperselisihkan untuk diterima gitu ya. Wa akharu yahimu dan yang lainnya ya ada yang melakukan waham wahama yahim jadi ada waham ada asumsi dugaan yang lemah waham itu bahkan tingkatan keilmuan itu kan paling tinggi ilmu ya 100% yakin di bawahnya ada zon nah di tengahnya syak ragu nah di bawah syak itu waham tuh di bawah 50%. Di bawahnya lagi jahal gitu, bodoh. 0% bodoh. Jadi waham itu ada gitu kemungkinan benar tapi sangat sedikit. Ya. Gitu. Wal ghalib ala hadis sihatu dan biasanya ini yang orang yang kedua ya. Tapi secara ghalib kebiasaan atas hadisnya itu dia sahih fahada la yutraku hadisu. Jadi wahamnya itu cuma sedikit gitu. Dan memang sulit untuk menghindari adanya waham karena menunjukkan para ulama ini juga tidak maksum ya. Manusia biasa yang bisa terjatuh kepada kekeliruan sehingga sulit untuk terhindar sama sekali dari waham itu sulit. Ya. Biasanya ada kekeliruan para ulama itu. Ada waham-waham. Ya, tapi memang dilihat kegolibannya, dominannya bagaimana. Ya, kalau dominannya hadisnya itu sahih, maka dia diterima. Tidak ditinggalkan. Walau turika hadis mislah hadza kata Ibnu Abi Hatim ya kalaulah hadis orang yang semacam ini dibiarkan ya ditinggalkan ditolak la dhahaba hadisun nas maka hilanglah hadis manusia itu karena tadi ulama enggak yang sulit yang terhindar dari waham ya kalau hanya gara-gara waham kemudian ditolak semuanya ya habis sudah hadis-hadis itu tidak tersisa.
Wa ahar yahimu, dan ada juga yang lain yang melakukan waham wal ghalib ala hadisil wahmu, dan ghalib dari atas hadisnya itu waham, jadi banyak wahamnya, fahada yutraku hadisu. Nah, yang seperti ini yang ditolak. Ya, abaikan hadisnya, yakni la yuhtaju hadisuhu bihadisihi, yakni tidak dijadikan hujah ya dengan hadisnya. Ya, artinya dhaif. Ini diantara yang menulis dalam bidang ilmu jarh ta'dil ini kan ada Ibnu Abi Hatim ini ya, dalam kitabnya ini ya. Ya, baik, sampai situ dulu untuk ilmu hadisnya ya. Cirian. Eh, sedikit mengenalnya. Jadi ini sebenarnya masih ke membahas istilahnya dulu ya, belum masuk ke kaidah-kaidahnya. Ya, ini masih membahas tentang mengenal istilahnya dulu. Lebih di ya, Mbak. Disyaratkan dengan keadaan akhir zamannya pasti seharusnya akan ke apa ya, bila bentuk sarana kepada seluruh seperti itu. Tapi kalau bukan hadis sahih, Jadi syahat. beberapa seluruh riwayatnya. Ini hadis ahad. Ya, hadis ahad asal perawinya sahih bisa diterima. Perawinya sikoh gitu ya. Atau minimal hasan bisa diterima. Karena kan justru kebanyakan hadis itu ahad, mutawatir sangat sedikit. Kalau hadis ahad ditolak, ya banyak hadis-hadis yang ditolak. Tinggal sedikit, yang mutawatir sedikit. Ya, dan para ulama jelas, para ulama Ahlussunnah menerima hadis ahad selama sahih. Ya, banyak perkataan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak sekali yang menunjukkan penerimaan terhadap hadis ahad, dan hujah-hujahnya kuat. Karena ketika Rasul menyampaikan hadis itu kan nggak selamanya sahabat itu ngumpul bareng-bareng. Karena ada perorangan. Seperti Abu Hurairah kan sering dia menerima secara sendiri dari Nabi. Lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada yang lain. Apalagi langsung ke tabiin kan, ke masa berikutnya. Masa ditolak? Itu kan perorangan. Bahkan Nabi ketika nyuruh orang untuk menyuruh sahabat, ya dikirim ke tempat tertentu kan, ke daerah tertentu, dia satu orang itu kan menyampaikan hadis dari Nabi, ya kan. Kalau hadis A ditolak ya berarti itu ditolak. Nah, jadi secara apa namanya, landasan ya, dasar argumennya bisa diterima, namanya hadis ahad itu. Ya, Sahih Bukhari kan hadis ahad, banyak hadis ahad. Ya, dikeliru kalau orang menolak hadis ahad. Baik dalam hal apapun ya, dalam akidah, dalam masalah hukum, dalam masalah adab, fadilah, semua bisa diterima. Karena ada sebagian orang yang menganggap kalau dalam hal akidah tidak diterima hadis ahad, itu keliru. Ya, kalau tidak diterima akan banyak hal-hal yang berkaitan dengan akidah ditolak. Padahal selama sahih, walaupun hadis ahad, sama seperti berkaitan dengan yang lain ya, hukum dan sebagainya. Begitu juga dalam masalah akidah. Itu kan keliru tuh yang menolak hadis ahad itu. Itu kalau tidak salah justru pendirian Mu'tazilah ya kalau nggak salah, yang menyimpang menolak hadis ahad dalam akidah. Ya. Baik, rehat dulu ya sebelum ini kita jam 9 mungkin ya, kita mulai lagi untuk
Sesi kedua. Rehat dulu ya.